sebelum ada keraton tiga keraton ini, yang membangun Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana adalah Raden Walang Sungsang dengan Sesar Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Makanya gitu kan. Cirebon itu caruban, caruban itu campuran, caruban tadi. Campurannya Sunda, ya, Arab, Jawa, dan Cina. Sunda dari Prabu Siliwangi. Arabnya Sultan Maulana Abdullah dari Mesir. Ya. Jawanya Pangeran Cakrabuana dengan Sesar Hidayatullah. Cinanya Nyi Ongting, istrinya Sunan Gunung. Jadi Cirebon ini caruban negari. Setelah selesai pertempuran Perang Sandi ini 1803 sampai 1806, 3 tahun pertempuran di Cirebon. Setelah selesai pertempuran Perang Sandi ini, istrinya Pangeran Sultan Muhammad Haid ini menghadap adanya ke Keraton Kanoman, Sultan Imam Abdul Soleh. Akhirnya Ibu Ratu Raja Lesmengguring ini menghadap ke adanya. Tolong Rai, Raka ini sudah memperjuangkan rakyat Cirebon, tolong minta dibuatkan keraton. Akhirnya dikabulkan oleh adanya. Keraton Kecirebonan dibangun pada tanggal 13 Maret 1808 sampai 1814, ya. Setelah bangunan Keraton Kecirebonan ini jadi, beliau meditasi di Gua Sunyaragi Tapa sama seorang ulama besar adalah Mbah Mukoyim. Setelah tapak lama, akhirnya diganti namanya Sultan Cirebon Amiril Mukminin Muhammad Haidin, ya, Kecirebonan, ya. Jadi kalau dari Sunan Gunung Jati ini ke-18, Kesepuhan ke-15, Kanoman ke-15. Nah itu. Karena apa? Jadi Keraton Kecirebonan ini pecahan dari Keraton Kanoman. Bisa pecahnya. Karena Pangeran Raja Kanoman ini ditangkap oleh Belanda karena berontak sampai ditangkapnya dibuang ke Ambon. Setelah selesai di Ambon lama, akhirnya Pangeran Raja Kanoman ini, Sultan Muhammad ini, sama ulama besar, saya pulang tapi dibikinin keraton. Akhirnya dikabulkan. Jadi Kecirebonan ini pecahan dari Keraton Kanoman, ya. Karena ada 3 keraton ini, pada waktu Sunan Gunung Jati memerintahkan putra bungsunya adalah Penembahan Girilaya untuk ditugaskan pada zaman Amangkurat Sultan Agung Mataram, ditugaskan oleh ayahnya di sana untuk membantu pada zaman Amangkurat Sultan Agung Mataram, dibantu di sana. Akhirnya lama kemudian beliau nikah dengan Ibu Ratu Ayu, putri Adipati. Setelah nikah mempunyai putra 3, laki semua. Setelah meningkat kedewasaan putra-putra ini, sebelumnya ayahnya meninggal, membekelin ke anak tiga-tiganya. Bekelin. Ayahnya sakitan, lalu meninggal dunia, dimakamkan di Imogiri, Jogja. Ya. Nah, putra 3 ini diboyong oleh Ki Ageng Sultan Tirtayasa dari Banten untuk ditobatkan menjadi Sultan Cirebon. Yang pertama, Pangeran Martawijaya adalah Sultan Sepuh Muhammad Samsudin Keraton Kesepuhan. Pangeran Kartawijaya adalah Sultan Anob Muhammad Badridin Keraton Kanoman. Yang ketiganya Pangeran Wangsakerta adalah Adipati Cirebon yang menulis sejarah Cirebon. Itu sejarah singkat ininya ya. Jadi Aram Majapahit itu masih ada kaitan. Demak juga masih ada kaitan. Cirebon, ya. Nah itu sejarah singkatnya. Kalau memang kita ambil sejarah Keraton Kacirebonan berawal dari perpecahan antara Keraton Kanoman. Pendirian Keraton Kacirebonan ini berawal dari pertentangan antara kolonial Belanda
Dari perpecahan dan pertentangan ini, lahirlah Keraton Kacerbonan. Keraton Kacerbonan berawal dari konflik suksesi di lingkungan Kesultanan Cirebon. Ketika salah satu keturunan bangsawan ingin membangun pusat kekuasaan yang baru, yang kemudian dikenal sebagai Kacerbonan, pendiri keraton ini juga tidak lepas dari peran Ratu Raja Resminingpuri yang membangun kompleks keraton menggunakan uang pensiun dari pemerintahan kolonial Belanda. Secara historis, keberadaan Kacerbonan menunjukkan bagaimana dinamika politik lokal, kolonialisme, dan struktur kerajaan saling mempengaruhi dalam sejarah Cirebon. Yuk. Makna keraton bagi masyarakat Cirebon yaitu keraton Kacerbonan bukan hanya sekedar bekas pusat kekuasaan. Keraton ini adalah rumah budaya yang terus menjaga adat, nilai luhur, dan tradisi leluhur. Di dalamnya sejarah kerajaan, agama, dan kebudayaan bertemu menjadi satu kesatuan yang membuat identitas Cirebon hingga sekarang. Keraton ini bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi juga ruang budaya yang menyimpan benda-benda pusaka seperti keris, wayang, perlengkapan perang, dan gamelan. Benda-benda tersebut menjadi bukti bahwa keraton berfungsi sebagai pusat adat, simbol otoritas, dan penjaga tradisi leluhur. Dalam konteks dokumenter, bagian ini penting karena memberi lapisan emosional dan visual yang kuat untuk menunjukkan bahwa keraton masih hidup sebagai warisan budaya, bukan sekedar bangunan tua. Oke, dan di Keraton Kacerbon ini bukan hanya sebagai cerita sejarah, tetapi juga di sini sebagai tempat hidup budaya-budaya di Cirebon. Contohnya ada Pajang Jimat, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap pusaka dan nilai-nilai spiritual di Cirebon. Seperti itu. Arsitektur Keraton Kacerbonan menunjukkan perpaduan pengaruh Sunda, Jawa, Islam, Cina, Belanda, dan Eropa. Ciri ini dapat ditonjolkan dalam video melalui pengambilan gambar detail pada gapura, paseban, bangunan utama, masjid kecil atau tajuk, serta elemen-elemen ornamen khas keraton. Tata ruang keraton juga penting untuk divisualkan karena memperlihatkan struktur ruang tradisional yang mengandung filosofi tentang pusat kekuasaan, penerimaan tamu, dan ruang sakral. Keraton Kacerbonan terletak di kawasan Pulasaren, Kota Cirebon, Jawa Barat. Keraton ini juga merupakan keraton yang termuda yang lahir dari dinamika politik. Keberadaannya menambah daftar penting sejarah yang ada di Cirebon yang terdiri dari 4 keraton tersebut. Ini ada Semartinandu, ini pintu keagungan. Dulu dinamakan Semartinandu. Masuk pintu gerbang ini ada pendopo 2, kanan kiri ya, barat dan timur. Kalau timur adalah Pancaratna untuk menggawa keraton, dan ini Pancaniti untuk menunggu tamu kalau menghadap ke Sultan. Di sini nunggu tamu. Nah, masuk dari sini ada pintu keliningan. Pintu keliningan itu ada penyekat. Jadi dulu sih nggak bisa ngelonong aja nih. Jadi lihat kanan kiri. Barangkali ada Sultan lagi sampai di sini. Nah, makanya ada penyekat pembantu. Nah, setelah masuk ada pendopo atau bangsal. Itu namanya bangsal prabayaksa atau bangsal prabayaksa ini untuk digunakan sakral. Bulan 1 Syuro, bulan Syafar, bulan Maulud, Isra Mi'raj, dan itu Sya'ban. Dan untuk menerima tamu pejabat dan untuk rapat para famili. Ya. Nah, kenapa gerbang yang ini hijau, yang gede ini, kenapa ditutup aja? Karena itu kalau tiap bulan sakral akan dibuka. Ya, itu yang jaganya luar biasa, Neng. Pokoknya kalau mulut jangan bicara di gerbang itu, yang macam-macam. Ya, saya kasih tahu. Kalau tahayul silakan. Ya, jadi pemilik keraton. Ya. Tiada hari kamu.
tamu-tamu dari Jakarta dan silaturahmi sama keraton. Bahwa kecerbonan itu lahir akibat ada suatu pemberontakan pada saat bercokolnya pihak asing, dalam ini Belanda, VOC, yang mengakibat menyengsarakan masyarakat. Putra mahkota dari Keraton Kanoman itu keluar bersama masyarakat dan memberontak. Walhasil ditangkap dan tidak memperoleh kedudukan di Keraton Kanoman. Beliau berada di luar keraton memberontak, ditangkap, dibuang di Ambon. Karena keadaan semakin pemberontakan semakin menjadi, ada dikembalikan. Masyarakat meminta untuk dipulihkan hak-haknya, ya, dijadikanlah Kesultanan Kanoman. Karena di Keraton Kanoman sudah ada pewaris tahta lainnya, akhirnya dibentuklah Kesultanan Kacerbonan. Tapi Sultan Kacerbonan yang baru terlantik itu tetap keras kepala, ingin berserta masyarakat terus. Akhirnya di tahun 1810 dipecatlah gitu dari Sultan Kacerbonan. Makanya Kacerbonan dikenal oleh berbagai pihak hanya satu turunan, tapi pada hakikatnya turunan Kacerbonan ada Sultan, ya, gitu. Oke, baik. Pak, ada pesan khusus gak untuk mahasiswa mungkin dari Cirebon gitu, untuk Cirebon? Yang jelas kami sebagai pelaku sejarah, ya, yang notabene-nya mewariskan, memikul tanggung jawab tentang kebudayaan Cirebon, yang mana saat sekarang ini kondisi harus bersama-sama kita rawat, ya, dengan berbagai elemen masyarakat, terutama kepada para mahasiswa, kaum intelektual yang akan datang, yang akan mengisi daripada pembangunan di saat akan datang. Untuk itu, pada mahasiswa, ayo kita semangati jiwa mencintai sejarah, mencintai kebudayaan, ya, agar terlatih jiwa-jiwa daripada nilai budaya yang terteramat, insya Allah merupakan jati diri bangsa, ya. Jadi diri bangsa menguatkan jati diri bangsa yang menjadi suatu andalan bangsa kita. Jadi mari para mahasiswa jangan segan-segan untuk bersama-sama mengangkat kebudayaan Cirebon. Kita memerlukan kolaborasi dalam berbagai pihak. Karena kalau keraton sendiri tidak diiringi elemen masyarakat, kita akan berat, ya. Kita mengetahui bahwa kebudayaan dalam hal keraton, kalau kita kemas, kalau kita angkat dengan baik, pasti akan dapat impact yang bagus sebagai melestarikan budaya, sebagai tempat kunjungan pariwisata yang menarik, ya. Sehingga mari kita sama-sama untuk berkolaborasi dengan insan-insan daripada mahasiswa yang notabene generasi di saat yang akan datang mengisi pembangunan. Ya, jangan sampai ke depan tidak peka budaya, tidak peka sekitarnya, tergerus dengan kekinian, tapi tak terlapisi oleh kebudayaan. Ya, itu ya, semangat mahasiswa. Ya. Terima kasih, Bapak. Semoga para mahasiswa sukses menggapai cita-citanya, menuntaskan pendidikannya dan terkabul cita-citanya, ya. Makasih banyak. Keraton Kacirebonan adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam bangunan, pusaka, tradisi, dan cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui keraton ini, kita diajak untuk mengenal Cirebon lebih dekat, menghargai perjuangan para pendahulu, dan menjaga warisan budaya agar tetap lestari di masa depan. 1, 2, 3. Kelompok 3. Let's go!
whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people.